adik kami dari kelompok 2 pembelajaran matematika. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai menguasai bangun ruang serta mengevaluasi hasil belajar luas volume pada bangun ruang. Oke, sebelum kita memasuki mengenai materi bangun ruang itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bangun ruang. Bangun ruang sendiri memiliki pengertian bahwa suatu bangunan yang memiliki suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume serta sisi yang membatasinya. Adapun secara jenisnya dibedakan menjadi 2, teman-teman. Ada sisi bangun ruang lengkung dan sisi bangun ruang datar. Dan untuk jenis-jenis yang ada di dalamnya atau apa saja yang termasuk bangun ruang itu dibagi menjadi 7. Ada balok, kubus, limas, kemudian prisma, kemudian ada kerucut, kemudian ada tabung, kemudian ada bola. Selanjutnya, setelah kita masuk ke bangun ruang itu sendiri itu apa, saya akan membahas mengenai salah satu daripada bangun ruang, yaitu adalah prisma. Saya akan membahas sedikit mengenai pengertian prisma. Selanjutnya teman-teman, setelah saya membahas mengenai jenis-jenis daripada bangun ruang, saya mengambil satu daripada bangun ruang yang berjumlah 7 tadi, yaitu adalah prisma. Sebelum kita masuk ke dalam prisma, saya akan menjelaskan mengenai pengertian prisma. Prisma sendiri memiliki arti atau memiliki makna merupakan suatu bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas sejajar atau kongruen. Mengapa dia dikatakan kongruen atau sejajar? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Kemudian prisma sendiri itu dibagi menjadi 4 seperti yang ada di belakang saya ini. Yang pertama adalah prisma segi 3, kemudian ada prisma segi 4, kemudian ada prisma segi 5, dan kemudian ada prisma segi 6. Selanjutnya di sini saya akan mengambil prisma segi 3. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai prisma segitiga. Prisma segitiga sendiri itu berbentuk seperti ini ya, jika dibentuk, dan jika digambar itu seperti ini. Nah, jika kita ingin memahamkan atau menguasai dalam bidang ruang itu, kita bisa menggunakan alat peraga seperti yang saya bawa ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sisinya, bagaimana kita bisa mengetahui rusuknya dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari mulai rusuknya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada rusuknya, itu lipatan-lipatan seperti ini ada rusuknya. Jadi bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, kemudian 8, 9. Jadi setiap lipatan-lipatan ini merupakan rusuk, dan kemudian sisinya itu sebelah mana. Jadi ibarat sebuah kerangka itu adalah rusuknya. Kemudian yang menyelimuti daripada bangun ruang ini yang dinamakan sisi. Seperti ini ada sisinya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisi daripada prisma segitiga itu ada 5 dan rusuknya itu ada 9. Kemudian bagaimana kita bisa melihat diagonal bidang atau diagonal sisi daripada si prisma segitiga ini? Kita bisa membalik di bagian belakangnya ya. Jika ini ditarik ke sini, ini dinamakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui diagonal ruangnya? Kita bisa menarik dari ujung depan, ditarik ujung depan atas, ditarik ke ujung belakang, ditarik ke ujung yang ada di belakang. Itu dinamakan diagonal ruang. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui jaring-jaring daripada bidang prisma segitiga ini? Ini seperti yang sudah saya bawa ini merupakan jaring-jaring daripada prisma segitiga, dan jikalau dia dibentuk menjadi sebuah bangun ruang itu seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa membuka ini, ketika ini dibuka ini akan menjadi seperti ini dan memperlihatkan jaring-jaringnya. Ini seperti ini ya jaring-jaringnya itu. Nah, kemudian
titik sudut pada prisma segitiga itu ada 6 teman-teman. Seperti yang ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan titik sudut daripada prisma segitiga. Kemudian sifat-sifat daripada prisma segitiga itu sudah saya jelaskan tadi. Memiliki 6 memiliki 6 titik sudut, kemudian memiliki 5 sisi, kemudian memiliki 9 rusuk, dan memiliki alas berupa segitiga. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, bola ini didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Nah, di sini terdapat setengah lingkaran dengan titik diameter A dan juga B. Nah, titik AB ini diputar sebanyak 360 derajat sehingga akan memperoleh ruang, yaitu bola. Bisa dilihat di sini, ini adalah setengah lingkaran yang memiliki titik A dan juga B. Nah, titik ini diputar seperti ini sehingga menghasilkan suatu bangun ruang, yaitu adalah bola. Pada saat setengah lingkaran ini diputar, maka akan membentuk seperti ini. Ini adalah suatu bangun yang terdiri dari setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran yang diputar satu putaran atau 360 derajat pada garis A dan juga B, maka akan memperoleh bangun ruang, yaitu bola, seperti ini. Ini adalah kumpulan dari setengah-setengah lingkaran sehingga akan menghasilkan suatu bentuk, yaitu bola. Nah, bola juga dapat diartikan sebagai bangun ruang yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak terhingga dengan jari-jari yang sama. Jari-jarinya itu sama panjang dan berpusat pada satu titik dengan ukuran yang sama, sehingga bangun ruang bola hanya memiliki sisi lengkung yang disusun dari lingkaran yang tak terhingga. Nah, jadi lingkaran ini diputar sehingga sisi lengkungnya akan membentuk suatu bangun ruang, yaitu bola, seperti ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi. Yang kedua, bola memiliki satu titik pusat. Yang ketiga, bola tidak memiliki rusuk. Yang keempat, bola tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, bola tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi pada bangun ruang bola disebut dinding bola. Yang ketujuh, jarak dari titik pusat ke dinding bola disebut jari-jari. Dari titik pusat ke dinding bola disebut jari-jari. Nah, yang terakhir, jarak dari dinding bola ke dinding bola disebut diameter. Jadi dinding bola ke dinding bola, garis ini dinamakan diameter. Materi yang selanjutnya adalah jaring-jaring bola. Nah, bangun bola dalam kehidupan sehari-hari ini sangat mudah kita temui, misalnya seperti bola basket, sepak bola, bola tenis, dan lain-lainnya. Nah, jaring-jaring bola dapat dibuat berupa irisan-irisan yang menyerupai dengan punggung bagian buah jeruk. Jadi, jaring-jaring pada bola itu dapat dibuat seperti kita melihat pada daging buah yang ada pada buah jeruk. Nah, untuk membuat jaring-jaring bola itu perlu dilakukan dalam beberapa langkah. Nah, salah satu bentuk dari jaring-jaring bola adalah seperti di gambar ini. Pada gambar ini, jaring-jaring bola dapat dibentuk dengan membuat lingkaran, lalu diberi garis putus-putus berbentuk oval di tengahnya, lalu membentuk garis horizontal dan vertikal di titik pusatnya. Atau jaring-jaring bola dapat dibuat seperti gambar ini. Gambar ini merupakan gambar jaring-jaring bola dengan gambar yang menyerupai dengan punggung daging pada buah jeruk. Nah, jadi berbentuk seperti oval, ya. Nah, sisi vertikal atau garis yang vertikal itu bernilai pi kali r, sedangkan luas pada horizontalnya itu mempunyai nilai 2 pi r.
Oleh karena itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang bola adalah: 1. Tidak memiliki titik sudut. Yang kedua, memiliki satu buah sisi. Yang ketiga, mempunyai jari-jari yang tidak berhingga dan semua panjangnya sama. Yang keempat, memiliki satu buah titik pusat. Untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang bola. Yang pertama adalah diameter. Diameter bola atau biasa disebut dengan D. Diameter ini merupakan garis lurus dari satu titik permukaan bola ke permukaan titik lainnya. Jadi dari atas permukaan bola sini sampai ke bawah. Nah, diameter ini dilambangkan dengan huruf D. Yang selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari bola adalah garis lurus yang bermula dari titik pusat, titik yang ada di tengah, dan berakhir pada permukaan bola. Jadi dari titik tengah ini sampai ke permukaan bola. Nah, garis ini dinamakan dengan jari-jari. Nah, jari-jari ini dilambangkan dengan R. Jari-jari juga merupakan hasil dari setengah diameter. Jadi, satu diameter ini terdapat 2 jari-jari. Yang selanjutnya adalah sisi bola. Sisi bola itu merupakan sisi lengkung. Sisi lengkung yang ada pada bola. Nah, sisi bola ini merupakan sisi lengkung yang membungkus semua permukaan benda atau bisa disebut dengan semua bagian luar dari bola. Jadi, sisi lengkung ini adalah sisi yang melengkung, yang menyelimuti bagian permukaan dari bola. Yang selanjutnya adalah titik pusat. Titik pusat merupakan sebuah titik tengah yang berada di tengah-tengah bola. Jadi titik pusat ini adalah titik yang ada di tengah-tengah bola. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi bangun ruang yang telah disampaikan oleh teman-teman. Kali ini yang akan saya bahas yaitu bangun ruang limas. Pengertian dari bangun ruang limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada suatu puncak. Macam-macam limas ada 4. Yang pertama, limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Pada waktu kali ini, saya akan membahas limas segi 4. Berikut adalah gambar limas segi 4. Limas segi 4 ini memiliki 8 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk BE, rusuk AE, rusuk DE, dan rusuk EC. Lalu limas memiliki 5 titik sudut, yaitu yang pertama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan terakhir titik sudut E. Limas segi 4 ini memiliki 2 diagonal, yaitu yang pertama diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya, limas segi 4 ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama memiliki 5 sisi, 1 sebagai alas dan 4-nya sebagai sisi tegak. Dan yang kedua yaitu sisi alas berbentuk segi 4, lalu sisi tegaknya berbentuk segitiga, dan yang terakhir limas memiliki 5 titik sudut. Untuk selanjutnya yaitu jaring-jaring limas. Berikut adalah jaring-jaring limas yang terdiri dari 1 buah persegi dan 4 buah segitiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bangun ruang balok. Balok adalah merupakan bangun ruang yang berbentuk 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang dan persegi. Balok juga mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Di sini saya akan mencontohkan di bagian mana sisi, rusuk, dan titik sudut. Di sini ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan balok juga mempunyai 12 rusuk. Di antaranya yaitu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan balok juga mempunyai 8 titik sudut. Di antaranya di sini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan balok juga mempunyai diagonal bidang, yaitu ada 6 bidang diagonal namun bentuknya berbeda. Adapun balok juga mempunyai sifat-sifat, yaitu diantaranya sisi balok berukuran persegi panjang. Nah, di sini kan sisinya berbentuk persegi panjang, di sini, tapi tidak sama panjangnya. Terus balok juga mempunyai sifat-sifat yang kedua, yaitu rusuknya yang sejajar memiliki ukuran yang sama. Ini kan balok kan ukurannya sama, ini rusuknya, ini bawah sama atas sama. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh jaring-jaring balok. Ini kan jaring-jaring balok. Apabila ini dilipat akan membentuk sebuah balok. Maaf kalau kurang bagus, ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini kan akan membentuk bangun ruang balok. Adapun apabila dari teman-teman ingin menghitung rumus dari bangun ruang balok, saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang rumus bangun ruang balok. Yang pertama, rumus volume balok, yaitu dengan cara menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya rumus yang kedua, yaitu rumus keliling balok, dengan cara menghitung rumus 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Rumus yang ketiga yaitu cara mencari luas permukaan balok, dengan cara 2 kali panjang ditambah 2 kali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang kubus. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kubus ini memiliki 8 titik sudut. Kubus juga memiliki 12 rusuk. Kubus juga memiliki 6 sisi yang sama besar. Kemudian, kubus juga memiliki 4 diagonal ruang. Nah, setiap sudut pada kubus ini bernilai atau mempunyai nilai sebesar 90 derajat. Kenapa semua sisi pada kubus memiliki besar 90 derajat? Dikarenakan kubus ini sudutnya membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Di sekitar rumah kita tentunya yang memiliki bentuk seperti kubus. Nah, kalau di rumah saya, benda-benda yang memiliki bentuk kubus adalah mainan keponakan saya. Jadi banyak ya teman-teman benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Contohnya ada mangkok atau kardus tempat penyimpanan, atau kardus tempat kita setelah membeli alat kecantikan, atau selainnya juga ada toples juga kan yang berbentuk kubus. Nah, di sini saya punyanya contoh benda di sekitar rumah saya atau di sekitar lingkungan saya berbentuk kubus ialah mainan keponakan saya seperti ini contohnya. Nah, yang biasanya dapat dimasukkan seperti ini. Nah, bisa dimasukkan seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bangun ruang yang menyerupai bangun ruang yang ada di sekitar kita yang berbentuk kubus. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan jaring-jaring kubus. Sebenarnya jaring-jaring kubus sendiri ada banyak versinya atau banyak bentuknya, tapi di sini saya hanya membuat satu bentuk saja, seperti yang dapat teman-teman lihat. Kemudian jaring-jaring ini kita dapat membuat
kubus dengan jaring-jaring. Jadi fungsinya kubus dengan jaring-jaring. Jadi fungsinya jaring-jaring itu adalah kerangka dari bangun ruang itu sendiri. Nah, kita bentuk ya. Kita coba jaring-jaringnya saya buat ini apakah bisa berbentuk seperti bangun ruang kubus seperti ini. Oke, dikarenakan di sini kita tidak pakai perekat, jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi kubus seperti ini. Masalah yang dihadapi siswa. Permasalahan yang sering dijumpai pada anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar itu lebih susah ketika dia itu bertumbuh bangun ruang itu mereka sulit untuk membedakan mana yang dinamakan rusuk dan mana yang dinamakan sisi. Di sini saya ingin memberikan trik atau solusi yang bisa digunakan, yaitu kita bisa meminta siswa untuk kita membawa kertas yang sudah kita gambar seperti ini, kemudian siswa diminta untuk menggunting daripada jaring-jaring ini, kemudian siswa diminta untuk membuat bangun ruang seperti ini yang sudah saya bawa ini. Siswa diminta untuk membuat bangun ruang seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan media papan tulis seperti yang ada di belakang saya ini, sudah saya gambar. Jadi guru bisa menggambar seperti ini, dan selanjutnya guru bisa menjelaskan yang mana yang dinamakan sisi, yang mana yang dinamakan rusuk dengan cara bisa kita meminta siswa untuk menebali seperti ini ditebali menggunakan spidol berwarna merah seperti ini bisa digunakan dengan menggunakan spidol berwarna merah. Kemudian siswa juga diminta guru untuk mengarsir bagian sisi seperti ini dengan menggunakan spidol yang berwarna biru seperti ini. Kita juga bisa mengajak siswa untuk ikut aktif dalam mengarsir daripada bangun prisma ini. Dan kemudian setelah tadi kita meminta siswa untuk membuat suatu bangun ruang seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah kertas yang berwarna-warni. Jadi ini tadi kan ini hanya berwarna putih, jadi kita bisa mengaplikasikan dengan cara berwarna-warni. Jadi ini bisa berwarna kuning, hijau, merah, biru, dan lain sebagainya. Kemudian di lipatannya ini kita juga harus menjelaskan kepada siswa bahwasanya ini merupakan rusuk, dan yang berwarna-warni ini merupakan sisi daripada prisma segitiga. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Ya, sekarang saya akan membahas permasalahan siswa dalam menghadapi jaring-jaring bangun ruang. Biasanya siswa mengalami permasalahan jaring-jaring tidak bisa mengerjakan atau menentukan jaring-jaring bangun ruang dikarenakan kurang imajinasi siswa. Dikarenakan siswa biasanya mengetahui atau menjumpai jaring-jaring bangun ruang pada soal-soal ujian atau soal-soal yang mereka kerjakan di buku LKS mereka, sehingga saat mengerjakan tersebut mereka tidak bisa membentuknya secara langsung karena soal itu udah berupa gambar. Jadi mereka hanya dapat mengandalkan imajinasi mereka dalam melipat jaring-jaring bangun ruang tersebut menjadi. Permasalahan berikutnya ialah tentang siswa yang tidak dapat menggambarkan jaring-jaring bangun ruang. Mengapa demikian? Karena biasanya siswa hanya tahu gambarnya tanpa tahu jaring-jaring yang sesungguhnya. Maka dari itu hendaklah kita sebagai guru apabila kita nanti mengajarkan siswa mengenai jaring-jaring bangun ruang, hendaklah kita juga mengajak siswa untuk membuatnya, bukan hanya melihat dari gambarnya saja. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.